Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 dapat mempresentasikan mengenai topik agama, yaitu agama samawi dan non-samawi, untuk memenuhi tugas dari Bapak Muntohar selaku dosen matkul pendidikan agama Islam. Next. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Andini Maharani Junaidi dengan NIM 21080010011. Kedua ada Agim Febrian Ismail dengan NIM 21080010013. Yang ketiga ada Amelia Viakania dengan NIM 21080010014. Dan ada Binti Hakul Hidayati dengan NIM 21080010025. Kemudian ada saya sendiri selaku moderator, Muhammad Husgani Kirgistan dengan NIM 21080010053. Nah, next. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian agama samawi dan non-samawi yang akan dijelaskan oleh pemateri kita yang pertama, yaitu Saudara Andini Maharani. Kepada Saudara Andini, dipersilahkan. Ya, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian agama dan agama samawi serta agama non-samawi. Agama secara umum itu sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam Islam agama ini dibagi menjadi dua, ada agama samawi dan agama non-samawi. Agama samawi sendiri yaitu merupakan agama yang turun dari langit berlandaskan wahyu Tuhan, serta diwahyukan pada para rasul yang mengajarkannya pada manusia. Jadi agama samawi ini berasal dari Allah dan biasanya lahir di Timur Tengah dan memegang risalah monoteis, yaitu Tuhan hanya satu. Nah, agama samawi ini terdiri dari Yahudi, Kristen, dan Islam. Sedangkan agama non-samawi merupakan agama yang berkembang berdasarkan budaya, daerah, pemikiran seseorang yang diterima secara global dan bukan berlandaskan wahyu. Jadi agama non-samawi ini bukan dari Allah, melainkan dari ideologi dan kebudayaan manusia. Dan alirannya banyak berkembang sesuai pandangan masing-masing kelompok maupun individu. Nah, di Indonesia sendiri, agama yang telah diakui yang non-samawi itu ada Hindu, Buddha, sama Konghucu. Tapi di dunia sebenarnya masih banyak lagi. Selanjutnya, waktu munculnya, pertama itu ada Hindu 7000 sebelum Masehi, ada Yahudi 2000 sebelum Masehi, Buddha 600 sebelum Masehi, kemudian ada Konghucu 551 sebelum Masehi, Kristen 1 Masehi, baru Islam 610 Masehi. Agama samawi yang pertama yaitu agama Yahudi. Yahudi adalah bangsa yang merupakan keturunan Nabi Yakub alaihissalam atau Bani Israel dan merupakan agama monoteistik tertua dunia yang sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu. Kitab suci umat Yahudi yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kata Taurat dari satuan kata Ibrani Taroh Yarah yang memiliki arti memberikan pengajaran atau menunjukkan. Taurat adalah kumpulan dari perjanjian lama dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan yang terdiri dari 5 jilid dan mengajarkan tentang tauhid atau keesaan Allah. Terdapat firman di Alkitab Ulangan 6 ayat 4-5. Bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Sebenarnya di agama Yahudi itu banyak sekali ritual maupun hari besar seperti hari Sabat, bat mitzvah. Tapi yang terkenal tuh ritual agamanya itu tembok harapan. Itu sangat bermakna bagi pemeluk agama Yahudi, terutama ketika berdoa mereka percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan segala permintaan. Nah, hal ini tuh pernah dilakuin sama Paus Yohanes Paulus II. Dia meminta perdamaian di Timur Tengah. Nah, komunitas Yahudi yang populer dibicarakan dan menjadi permasalahan dunia hingga saat ini adalah Zionisme dan Israel. Gerakan Zionis sebenarnya itu gerakan nasional. Jadi tidak didasari sama aturan agama Yahudi. Tapi gerakan Zionis ini terpengaruh sama ide Barat. Pada dasarnya tujuan utama mereka adalah imigrasi massa untuk menetapkan tanah air bangsa Yahudi agar mengatasi masalah besar dari antisemitisme di Eropa. Kita tahu Israel itu negaranya kecil, jadi mereka tuh ingin memperbesar dalam upaya menetapkan tanah air sebagai upaya memperkuat tangan Tuhan. Tapi orang Yahudi yang taat agama itu tidak mendukung hal tersebut, bahkan mengutuknya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara satu, itu Saudara Andini yang telah menjelaskan tentang pengertian agama. Selanjutnya ada materi agama yang kedua, yaitu agama Kristen, yang merupakan agama samawi, yang akan dijelaskan oleh materi 2, yaitu Saudara Amelia Via Kania. Kepada Saudara Via, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang agama samawi, Kristen Katolik, dan Protestan. Yang pertama yaitu Kristen Katolik. Sejak abad pertama sampai abad keempat 380 Masehi, agama Kristen mulai menyebar dan pada abad ke-19, agama Kristen Katolik sudah berkembang seluruh dunia. Agama Kristen Katolik termasuk Kristen salah satu dari agama Abrahamik yang berdasarkan hidup, ajaran kematian dengan penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus dari Nazaret ke surga. Agama ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus dan membebaskan seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Mereka beribadah di gereja dan kitab suci mereka adalah Alkitab yang di dalamnya ada Injil. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci Perjanjian Baru atau Injil, umat Katolik juga Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang diuraikan dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab suci Yahudi. Yesus lahir dari rahim seorang wanita perawan, Maria, yang dikandung oleh Roh Kudus. Pada umur 27 tahun, ia mulai mengajarkan ajarannya di Galilea dan kemudian ajarannya menyebar di kalangan orang-orang Palestina dan daerah-daerah di sekitarnya. Next. Yang berikutnya yaitu Kristen Protestan. Reformasi Protestan adalah sebuah gerakan yang timbul di abad ke-16, tepatnya pada 31 Oktober 1517 Masehi, sebagai suatu rangkai upaya untuk melakukan pembaharuan terhadap gereja Katolik Roma di Eropa Barat. Reformasi utama dimulai oleh Martin Luther. Reformasi ini berakhir dengan pembagian dan pendirian institusi-institusi baru, di antaranya Gereja Lutheran, gereja-gereja reformasi, dan Anabaptis. Gerakan ini juga menimbulkan perpecahan di dalam agama Kristen, dampak sosial, dampak ekonomi, dan reformasi mendorong gelombang perkawinan. Next. Dalam kitab Markus 12 ayat 29-30, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Via yang telah menjelaskan materi terkait agama Kristen. Selanjutnya ada agama lain, yaitu agama Islam yang merupakan agama samawi, dan juga ada agama Buddha yang merupakan agama non-samawi, yang akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga, yaitu Saudara Binti Hakul. Kepada Saudara Binti, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan. Agama samawi yang selanjutnya yaitu Islam. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan utusan Allah. Dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Di dalam agama Islam terdapat 3 hal, yakni akidah, syariat, dan akhlak. Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawaijiri mengatakan bahwa Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesahkannya dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh keikhlasan. Al-Quran merupakan salah satu wahyu kitab yang diturunkan para nabi Muhammad SAW sebagai umat yang memeluk agama Islam. Next. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna ngandallahil Islam, yang berarti sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Jadi agama Islam adalah agama yang benar, yang mengajarkan segala sesuatunya dengan baik dan sempurna. Next. Untuk agama non-samawi yaitu agama Buddha. Menurut ajaran Buddha, seluruh alam semesta ini adalah ciptaan yang ditimbulkan dari sebab-sebab yang mendahulunya serta tidak kekal. Oleh karena itu disebut sangkata dharmayang, berarti ada, yang tidak mutlak dan mempunyai corak timbul, lenyap, dan berubah. Sinonim kata dengan sangkata adalah sangkara, yang saling bergantungan, sesuatu yang timbul dari sebab yang mendahulinya. Sejarah agama Buddha mulai abad ke-5 sebelum Masehi sampai sekarang dari lahirnya Sang Buddha Siddhartha Gautama. Trisarana adalah ungkapan keyakinan atau sada bagi umat Buddha. Sada yang diungkapkan dengan kata berlindung terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dalam agama Buddha, kehadiran Buddha ditunjukkan secara simbolis dengan sebuah pohon atau pencerahan dengan sebuah roda atau dharma dan dengan jejak kaki. Karena ia khawatir setelah kematian orang akan memuja suatu gambaran yang berbentuk pribadi, yang akan membuat perilaku manusia akan lebih cenderung melakukan hal yang salah, sehingga ia lebih cenderung mengajar sebuah etika kepada para pengikutnya. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Binti yang telah menjelaskan mengenai agama Islam dan Buddha. Selanjutnya ada materi yang terakhir, ada agama Hindu dan agama Konghucu yang merupakan agama non-samawi yang akan dijelaskan oleh Saudara Hakim. Kepada Saudara Hakim, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Agama Hindu adalah agama yang telah menciptakan kebudayaan yang tepat sangat kompleks di bidang astronomi, ilmu pengetahuan, filsafat, dan lain-lain, sehingga timbul bermacam-macam pemahaman oleh para ahli yang juga berpengaruh terhadap candi-candi. Asal-usul agama Hindu dimulai sejak masuknya bangsa Arya ke India. Sejak kata Hindu melalui bahasa Persia berasal dari kata Sindhu dalam bahasa Sanskerta, yaitu nama sebuah sungai di sebelah barat daya sebenua India. Sebagian besar aliran terbentuk di wilayah negara Pakistan yang dalam bahasa Inggris disebut Indus.
Ada 3 kerangka dasar dalam pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama Hindu, antara lain 1 tatwa, 2 etika, 3 upacara. Next. Sedangkan agama Konghucu dalam dialek Hokkien memiliki nama asli Rujiao atau Jikau, yang berarti agama bagi umat yang lembut hati, adalah pembimbingan hidup karunia Tian Tuhan Yang Maha Esa yang diturunkan kepada para nabi dan para suci purba, yang disempurnakan dengan ajaran Nabi Konghucu. Agama Konghucu Rujiao ini disempurnakan oleh Nabi Konghucu. Hal ini dikuatkan pada abad 16 Masehi oleh Matteo Ricci, yakni salah satu misionaris dari Italia, yang menyatakan bahwa di antara nabi-nabi dalam agama Konghucu Rujiao, maka Nabi Konghucu merupakan nabi yang memiliki pengaruh terbesar dalam agama Konghucu tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Agim telah menjelaskan mengenai agama Hindu dan Konghucu. Terima kasih juga kepada semua pemateri yang telah menjelaskan mengenai pengertian macam-macam agama samawi dan non-samawi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Jadi, agama samawi yaitu agama yang berdasarkan wahyu Allah. Misalnya agama Islam dan agama yang pernah dibawa oleh para nabi dan rasul di masa lalu, dan yang masih asli. Pengertian agama samawi yaitu agama yang mendapatkan wahyu dari langit, samawi atau sama, dan telah dibekukan wahyunya yang asli adalah berupa kitab suci Al-Quran. Kata samawi atau samawati berarti langit. Dengan kata lain, agama non-samawi dapat diartikan sebagai agama yang berasal bukan dari langit. Agama samawi disebut juga agama wahyu, sedangkan agama non-samawi adalah agama yang non-wahyu, yang bersumber dari observasi, pemikiran, atau filsafat dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.